Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada mata kuliah kalkulus lanjut pada subbab deret kuasa uji rasio, ya. Oke. Pada subbab ini Anda harus benar-benar fokus karena materinya terbilang susah ya enggak, tapi harus ada pemahaman terkait dengan konsep uji rasio ini teman-teman, ya. Jadi mohon dipersiapkan alat tulisnya, disimak videonya dengan bagus, dengan fokus biar nanti Anda bisa memahami apa itu pengertian dari uji rasio teman-teman. Oke. Yang pertama ada deret kuasa. Deret kuasa itu yang pertama deret yang terbentuk dari sigma n menuju tak hingga dari an x pangkat n, seperti itu. Dimana di sini artinya adalah n sama dengan 0 sampai tak hingga, berarti n-nya itu dimulai dari 0 teman-teman. Maka jadi ini n x pangkat n kalau dimasukkan jadi n-nya diganti dengan 0, ya. Maka jadi 0 diganti 1, maka jadinya a1 x pangkat 1 diganti dengan 2 a2 x pangkat 2 dan seterusnya. Itu dinamakan deret kuasa dalam x, ya, atau dinamakan deret kuasa yang berpusat di 0 teman-teman, ya. Itu merupakan deret kuasa yang berpusat di 0. Itu adalah untuk deret kuasa yang pertama. Diperhatikan yang kedua, jika ada konsep yaitu sama x menuju x sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga. Cuma kalau tadi x saja, ya. Kalau sekarang x min b teman-teman. Jadi ada perbedaan x min b di sini. Maka caranya juga sama, n-nya dimulai dari 0 dimasukkan, a-nya dimulai dari 1, habis 0 1 ya. Maka ini pangkat 1, ini 2, jadi n-nya diganti angka 2 teman-teman. Nah, di sini dinamakan karena ada x min b, maka dinamakan deret kuasa dalam x min b atau deret kuasa yang berpusat di b, teman-teman. Ya. Itu. Dari dua sampel ini dapat kita katakan bahwa apa? Yang pertama, dari bentuk pertama ini kita bisa menyatakan konvergen untuk x sama dengan 0. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa di pertemuan sebelumnya ada deret geometri tak hingga. Konvergen itu artinya nilai limitnya ada teman-teman, seperti itu, ya. Kalau divergen berarti tak hingga. Sama juga ini terapkan di sini juga teman-teman, seperti itu. Sedangkan untuk bentuk yang kedua itu konvergennya pada x sama dengan b, teman-teman. Jadi dari konsep ini permasalahannya adalah menentukan semua nilai x sehingga deret tersebut konvergen. Maka untuk menentukan nilai x itu menggunakan uji rasio atau uji bagi mutlak dan uji integral. Itulah sebabnya kenapa kok ada yang dinamakan uji rasio. Jadi uji rasio ini untuk menentukan semua nilai x sehingga deret itu adalah
konvergen. Nah tadi yang pertama tadi kan dia konvergen untuk X sama dengan 0 saja. Yang kedua X sama dengan B saja. Lah gimana untuk X yang lain? Karena konsepnya tadi N-nya dimulai dari 0 sampai tak hingga. Nggak hanya dari 0 saja, nggak hanya dari B saja teman-teman. Seperti itu ya. Maka diperlukanlah uji rasio. Nah terus berikutnya, uji rasio itu apa Pak? Oke, kita bahas. Uji rasio dari teoremanya mengatakan bahwa sigma n dari 0 sampai tak hingga an x pangkat n adalah deret dengan suku-suku tak 0 dan L itu limit n menuju tak hingga dari mutlak an plus 1 xn plus 1 dibagi an xn. Atau ini kalau yang atas misalkan A2 X2 berarti yang bawah A1 X1 teman-teman, seperti itu aja. Berarti yang atas itu adalah selalu lebih tinggi dari yang bawah teman-teman. Nah teoremanya ini ada 3 konsep. Jika L-nya, nilai L ini adalah kurang dari 1, maka disebut deret konvergen mutlak. Itu ya. Jadi nanti dimasukkan tiap-tiap teorema dimasukkan teman-teman. Yang kedua, jika L lebih dari 1, maka dia disebut deret divergen. Ya. Untuk L sama dengan 1, tadi kan yang kurang dari 1 konvergen mutlak, lebih dari 1 divergen. Sama dengan 1 gimana? Pengujian ini tidak dapat memberikan kepastian. Itu teman-teman. Dia ada 3 konsep, ada teorema yang teman-teman harus buktikan teman-teman, seperti itu. Ya. Oke. Biar ada pemanasan, mari kita lanjut ke contoh soal pertama. Nih, tentukan himpunan semua X sehingga deret kuasa tersebut konvergen. Dimana deret kuasanya adalah xn sama dengan 0 dari sampai tak hingga 3 pangkat n x pangkat n per n plus 1. Yang pertama yang kita lakukan itu adalah berarti tadi ini ya, ini kan sama dengan apa? Sama dengan an xn, kita misalkan teman-teman, seperti itu. Nah, sehingga kalau konsepnya tadi kan dari awal tadi kan limit n menuju tak hingga mutlak dari apa? Tadi saya bilang A2 X2 A1 X1 itu teman-teman ya. Maka kalau di sini kita tinggal konsepkan, maka n-nya itu berarti dimulai dari atasnya teman-teman. Kalau ini pertama adalah ANXN, maka yang ini harus tambahkan 1 ya. Jadi saya tuliskan 3NXN. Ini kan plus 1 teman-teman ya, plus 1 plus 1 itu ya, dibagi N plus 1 plus 1 per 3N XN per N plus 1 teman-teman. Jadi yang ini adalah N plus 1 karena tadi ini. Ini 2 teman-teman. Kalau ini 1 karena dia tetap teman-teman, seperti itu. Maka di sini N sama ya, 3N plus 1 XN plus 1. Karena ini 1 tambah 1 sama dengan 2 teman-teman, seperti itu. Nah kalau Anda perkalian, diapakan? Pembagian dijadikan perkalian dibalik teman-teman. Maka jadinya 3N plus 1 XN plus 1 per N plus 2 dikali apa? N plus 1 per 3N XN teman-teman. Nah, maka
Sehingga ini nih, ini bisa kita kedepankan langsung. Nah, jadikan sendiri. Jadi N plus 1 per N plus 2. Ini teman-teman ya. Nah, sekarang ini 3N, kan ada konsep ini. 3N plus 1 XN plus 1 3N XN. Caranya adalah ini ada 3N plus 1. Artinya di sini adalah 3N plus 1 itu adalah, atau di sini kita tuliskan XN plus 1 teman-teman ya. Ini kita harus jabarkan jadi apa? Nah, 3N plus 1 itu adalah 3 pangkat N dikali 3 teman-teman. XN plus 1 juga sama, X pangkat N dikali X. Ini kan pangkat 1 seharusnya ini teman-teman. Per 3N XN. Kan coret teman-teman ya. Nah, coret-coret 3 pangkat N, 3 pangkat N coret, X pangkat N, X pangkat N juga coret teman-teman. Maka jadi berapa? Jadinya adalah 3 kali X, jadinya 3X ya. Nah, di sini karena di sini limitnya N menuju tak hingga, yang masih ada N-nya itu adalah dia sebagai variabel teman-teman. Maka dianggap dicoret teman-teman. Karena dia limitnya N menuju tak hingga teman-teman. Maka jawabannya apa? Yang tidak mengandung variabel N aja. Jadi mutlak dari 3X teman-teman. Seperti itu konsepnya. Ya, tolong tadi pelan-pelan dipahami karena saya tahu ini menurut kalian berat seperti itu. Dan bagi yang presentasi nanti tolong ini disampaikan di depan tulis teman-teman ya. Jangan hanya ditampilkan di PowerPoint, dibacakan saja, pasti teman-teman Anda nggak bakalan tahu seperti itu. Oke? Nah, berikutnya tadi kan ada 3 konsep. Konvergen mutlak jikalau apa? Dia kurang dari 1, maka mutlak 3X kurang dari 1. Kalau dikonsepkan 3-nya pindah ke ruas kanan, maka mutlak dari X kurang dari min 3, min sepertiga maaf. Kurang dari sepertiga. Dari mana ini min 1? Pak, karena dari konsepnya tadi. Menurut teoremanya direct konvergen mutlak itu jika nilai L-nya harus kurang dari 1 teman-teman. Berikutnya, kalau yang divergen itu apa? Dia lebih dari 1. Maka dikonsepkan kayak tadi, maka mutlak X-nya adalah lebih dari 1/3 teman-teman. Jadi konvergen itu kurang dari 1/3, divergen lebih dari 1/3 teman-teman, seperti itu ya. Lah, yang ketiga, jika 3X mutlak 3X sama dengan 1, yaitu apa? Jika X plus minus itu sama dengan 1/3. Lah, uji rasio tidak dapat digunakan sehingga harus diperiksa langsung. Maksudnya apa diperiksa langsung, Pak? Dimasukkan ke konsepnya. Jadi untuk X sama dengan 1/3 itu berapa, X sama dengan min 1/3 itu berapa, dimasukkan dalam fungsinya teman-teman. Jadi ini harus ada buktian. Nah, buktinya harus disampaikan. Seperti itu. Nah, ini kalau pertama X sama dengan 1/3 ya, kita masukkan ke konsepnya. Maka mutlak sigma N 0 sampai tak hingga 3 pangkat N kali 1/3 pangkat N. Ini kan sama-sama pangkat N teman-teman ya. Berarti N yang bisa dikeluarkan teman-teman seperti itu. Maka 3 kali 1/3 per N plus 1. Kan coret-coret ini. Jadi 1 per N plus 1. 1 dipangkatkan N tetap 1 teman-teman ya. Maka ini yang akan bergantung adalah apa? N-nya. Maka jadi N-nya jadi 0, 0 tambah 1 kan 1, 1 dibagi 1 kan 1 teman-teman ya. 1 tambah 1 2, berarti setengah. Ini N sama dengan
2, berarti N sama dengan 3 dan seterusnya. Maka karena di sini N-nya adalah seperti ini, nah maka disebut suatu deret harmonik yang divergen, teman-teman. Ya. Oke. Berikutnya di sini ada konsep sama N-nya di X-nya dimasukkan min sepertiga, coret-coret sepertiganya ini. Nah, min satunya ke atas ya. Sama bedanya apa? Kalau ini adalah plus 1, ini min 1, teman-teman. Seperti itu. Kalau tadi 1 pangkat N jawabannya tetap 1. Kalau min 1 pangkat N itu bukan 1, teman-teman. Dia apa? Dia akan yang akan berpengaruh adalah N-nya, teman-teman. Kalau N-nya itu genap, maka dia positif. Kalau N-nya ganjil, dia negatif, teman-teman. Maka ini N sama dengan 0 ya. N sama dengan 1, N sama dengan 2. Yang genap pasti positif, teman, karena min 1 pangkat 0 kan positif ya. Min 1 pangkat 1 negatif ini. Nah, min 1 pangkat 2 adalah positif. Min 1 pangkat 3 adalah apa? Negatif, teman-teman. Maka dia dinamakan suatu deret berayun. Kenapa berayun? Karena ini adalah ada negatif, positif, negatif, positif, tetapi deretnya adalah berayun yang konvergen, teman-teman. Seperti itu. Ya, itu teman-teman ya. Oke. Sehingga dari kejadian ini dapat kita simpulkan bahwa apa? Simpulkan bahwa deret ini merupakan deret berayun, teman-teman. Oke. Oke. Jadi deret kuasa konvergen ini berlaku jikalau apa? X-nya itu terletak dari min sepertiga sampai sepertiga, teman-teman. Itu. Sebenarnya kalau teman-teman tidak, Pak, misalkan saya nggak buktian, gimana Pak? Langsung ke poin yang tadi. Kan tadi kan X-nya terletak di antara plus minus sepertiga, Pak. Nah, ini. Gak biasanya ini itu emang ada ini, teman-teman. Deret kuasa konvergen itu terletak di situ, teman-teman. Tapi biar lebih yakin, itu dibuktikan dengan dimasukkan dalam konsepnya, teman-teman. Seperti itu ya. Baik. Oke. Contoh soal yang B. Ada min 1 pangkat N, X pangkat N, N kali 2 pangkat N, teman-teman. Contohnya sama, ini diperiksa tadi, dimisalkan, maka yang atas harus tambah 1, teman-teman ya. Maka jadinya X kan yang atas kan berarti min 1 pangkat kali X, kalau dijadikan 1 pangkat N, teman-teman ya. Nah, karena yang atas min 1 pangkat X ya, maka akan didapatkan X pangkat N plus 1, teman-teman ya. Ini karena dia dimulai dari 0, teman-teman ya. Nah, ini dia diambil dari positif, teman-teman. Seperti itu ya. Maka jadinya X N plus 1 ya, ini adalah N plus 1, 2N plus 1. Ini juga sama, XN N 2N, teman-teman. Seperti itu. Atau kalau misalkan teman-teman semua bingung, ini seharusnya min 1-nya ini kalau dipangkatkan kan negatif ya. Kalau pangkat 0 kan positif. Kalau pangkat ganjil kan negatif, teman-teman ya. Tapi di sini diambil yang positif karena adalah plus, teman-teman. Seperti itu ya. Maka ini kan min 1 X pangkat N per
N 2N, maka jadinya X pangkat N per N kali 2 pangkat N. Jadi min satunya dianggap tidak ada aja, nggak apa-apa, seperti itu. Berikutnya sudah kita masukkan, maka kayak sama yang tadi, ini dijadikan perkalian teman-teman. Jadi ke bawah dikalikan dengan naikkan ke atas N kali 2 pangkat N X pangkat N teman-teman. Konsepnya sama, yang ini sama ini dijadikan satu, maka N, nah N-nya di atas, N 2 pangkat N dibagi N plus 1 teman-teman ya. Yang atas jadi apa itu? X pangkat N. Jadi kalau dipecah dulu, kan yang atas ada XN plus 1 N 2N ya. Kalau saya jabarkan jadi N dikalikan X pangkat N plus 1 dikali 2 pangkat N, seperti itu. Yang bawah N plus 1 gini ya teman-teman ya. Nah ini X pangkat N, ini 2N plus 1, biar Anda nggak bingung teman-teman, seperti itu. Maka yang ini dijadikan ke sini. Ini ya, sama ya. Lah X pangkat N plus 1 tadi, maka jawabannya X pangkat N dikali X teman-teman ya. Sehingga X pangkat N sama X pangkat N dicoret, 2N sama 2N dicoret. Jadinya apa teman-teman? X pangkat 1 berarti X ini per 2 pangkat 1 jadi 2 ya. Karena tadi N plus 1 dia variabel, coret juga. Ini ya coret ya. Berapa jadinya? Jadi X per 2 itu sama dengan mutlak dari setengah X teman-teman. Ini dapatnya ya. Dicek ketiga tadi, direct konvergen. Jadi untuk mutlak X kurang dari 1 dikalikan ke atas, berarti apa? Mutlak X-nya kurang dari 2 teman-teman. Di mana 2 Pak? Nah ini pecahan ini 2 kalikan 1 maka 2, seperti itu ya. Kalau divergennya, maka kalau ini kurang dari 2 maka dia apa? Lebih dari 2, kebalikan tandanya aja teman-teman. Yang ketiga, setengah X sama dengan 1, maka plus minus 2 teman-teman. Maka kalau Anda mau langsung boleh, maka konvergennya itu pasti di antara berapa? Min 2 sampai 2 teman-teman. Itu aja cukup, jadi nggak usah dicek juga teman-teman, seperti itu ya. Ataupun kalau diperiksa boleh, tadi konsepnya min 1 pangkat N tadi ya, maka dia adalah karena min plus dia berayun yang konvergen ya. Nah ini karena ini plus plus maka dia adalah harmonik yang divergen, seperti itu ya. Maka diambilkan, nah ini tadi, jadi saya bilang dia konvergennya adalah min 2 sampai 2. Tapi di sini yang negatif di sini biasanya dia tidak pakai sama dengan teman-teman, seperti itu ya. Pokoknya yang divergen ya itu dia tidak pakai sama dengan, tapi yang konvergen dia pakai sama dengan teman-teman ya. Nah ini artinya ada kurung min 2, 2-nya tutup kurung. Artinya apa Pak? Yang min 2 itu ada sama dengannya, yang 2 itu tidak ada sama dengannya teman-teman ya. Itu disimbolkan seperti itu. Jadi kalau mau dituliskan, jadi karena min 2 divergen maka dia tidak ada sama dengan pakai kurung biasa. Kalau 2-nya konvergen maka dia ada sama dengan, maka pakai apa? Pakai kurung siku teman-teman, seperti itu ya. Oke, jadi pengecekan ini untuk menentukan apakah ada tanda sama dengan ataupun tidak sama dengan teman-teman, seperti itu. Oke ya. Contoh yang ketiga sama, di sini adalah contohnya n faktorial x pangkat n.
Maka kalau ada n faktorial yang atas, maka yang bawah jadi apa? N plus 1 faktorial per kali X pangkat N plus 1. Yang bawah hanya N faktorial aja teman-teman ya. Oke. Karena di sini ada variabelnya, nggak ada variabelnya, N faktorial nggak usah dipikirkan aja. Yang kita pikirkan apa? Yang kita pikirkan hanya X-nya saja. X pangkat N, coret, tinggal X pangkat 1. X pangkat 1 itu apa? Ya mutlak dari X tadi sendiri teman-teman. Seperti itu. Ya. Nah, di uji rasio maka mutlak X sama dengan 0 dan divergen untuk yang lainnya. Sehingga karena ini sudah pasti 0, maka sehingga selangnya dari berapa? Dari 0. Seperti itu. Ya. Oke, itu adalah konsep dari uji rasio. Jadi yang menjadikan poin penting adalah Anda memasukkan pertama mencari nilai limitnya. Yang kedua, setelah limitnya didapat adalah dicari di teoremanya itu konvergennya kemana. Ya, tadi konvergen diingat-ingat, konvergen mutlak ya, mutlak adalah dia kurang dari 1 ya. Kalau divergen itu lebih dari 1 dan tidak ada nilainya sama dengan 1. Yang ini teman-teman. Jadi yang konsep 3 ini tolong teoremanya dipahami benar-benar seperti itu ya. Baik. Ini kurang dari 1 divergen, lebih dari 1 kurang dari 1 konvergen, lebih dari 1 divergen, L sama dengan 1 untuk pengujian mengatakan bahwa apa? Jikalau dia pakai konvergen atau divergen. Konvergen atau divergen syaratnya apa? Kalau konvergen tadi adalah dia apa? Ini. Nah, kalau dia plus semua dia adalah divergen ya. Kalau yang berion konvergen teman-teman, seperti itu. Ya, ini tandanya kalau dia main plus dia malah dia merupakan deret yang berion yang konvergen teman-teman, seperti itu. Itu materi hari ini. Nanti silahkan dicoba dengan kelompoknya. Pak, apakah harus 10 soal Pak? Banyak yang bertanya seperti itu. Dikerjakan semampunya. Di sini ada 10, kira-kira Anda bisa berdiskusi sama teman Anda itu berapa soal kira-kira seperti itu. Ya, nanti yang kelompok presentasi silahkan selain membahas tadi, tolong yang dibahas di presentasi 1 contoh soal dari saya yang tadi, yang 2-nya Anda cari dari sini teman-teman ya. Jadi nggak hanya yang dari contoh saya yang presentasikan tadi. Adi harus ada 2 contoh soal yang di sini teman-teman, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.